Halo semuanya, selamat datang di konten kreatif kami. Kali ini kita akan ngobrol bersama desain grafis profesional di bidang komunikasi dan visual Hmm. yang sudah berpengalaman di industri kreatif. Kita bakal bahas soal tren kekinian yaitu BFH, BFO, dan BFA. Yuk kita langsung saja ke topik. Tapi sebelum ke topik, kita pemanasan dulu ya. Halo Kak, perkenalkan diri dong ke teman-teman semua. Kakak sekarang aktif di bidang apa aja nih? Perkenalkan, nama saya Rama. Saya seorang profesional graphic designer dan sudah cukup lama berkecimpung di bidang TKV dan sekarang menjabat sebagai kepala desainer di salah satu distributor barang impor di Jogja. Nah, masuk ke pertanyaan lagi nih. Sebagai kepala divisi, apa yang harus dipunyai dan apa yang harus dihindari supaya menjadi kepala divisi yang baik nih? Apa yang harus dihindari ya? Apa yang harus dipunyai dan apa yang harus Yang dihindari? harus dipunyai, yang pertama adalah pengalaman, jelas. Dari pengalaman itu kan nanti akan terbentuk dari sistem kerjanya, dari leadershipnya, dari mentalnya sudah ada, dan dari wawasannya juga, knowledge. Jadi penting. Kenapa harus dipunyai itu tadi ya, itu basicnya jadi head atau level director itu ya seperti itu. Jadi harus punya wawasan yang luas tentang bidang yang dikuasainya, pengalaman mungkin sudah 5 tahun atau lebih 10. Lalu yang dihindari ya, Iya, yang perlu dihindari itu mungkin kalau dari segi mental mungkin dari ini ya, kalau bahasa Jawanya mungkin mutungan. Nah, itu mutungan itu yang perlu dihindari, atau mood gampang berubah, yang harus dihindari. Soalnya kita kan selaku profesional bekerja di tempat kerja itu nggak bisa yang harus ada moodnya naik turun atau mutungan itu tadi. Terus yang perlu dihindari lainnya lagi yaitu apa ya, jangan sampai lost concentration. Maksudnya kita harus konsentrasi, harus full konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi itu nanti jadinya kerjanya agak susah. Oke Kak, menurut kakak ini gimana sih pandangan kakak tentang WFH, WFO, dan WFA di dunia kreatif kali ini? Karena ya kita sekarang tahu nih lah, Gen Z ini sukanya WFH atau WFA karena menurut mereka WFO tuh terlalu membosankan. Nah, menurut kakak tuh bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya apa ya, WFH dan WFA itu fleksibel tadi sih. Kamu istilahnya kita tergantung mau cari jenis pekerjaan yang kayak gimana, dan kamu pengennya bekerja seperti apa. Ada sebagian orang lebih nyaman kerja WFO di kantor, setiap hari masuk kerja, weekend libur. Ada sebagian orang memilih remote atau WFH, jadi lebih prefer kerja di rumah atau dari mana aja. Sebenarnya itu tergantung dari karakter orangnya masing-masing dan dari jenis pekerjaannya yang digeluti. Umpamanya kalau ada orang IT yang bisa kerja dari mana aja, walaupun dia kerjanya di rumah, tapi ngatur server banyak klien eh, dari banyak negara itu bisa aja, dan makanya dia memilih WFH atau WFA anywhere itu tadi. Tapi ya kebanyakan orang juga ada yang memilih WFO yang apa, konservatif, masuk kantor tiap hari, weekend libur kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, dari Gen Z ini tergantung dari ininya kalian, apa, passionnya kalian sendiri juga. Kalian pengennya kerja di kantor yang bisa mungkin ada promosi, ada jabatan yang kalian incar, atau pengen WFH atau work from anywhere yang lebih apa namanya, fleksibel. Tapi menurut saya kalau WFH atau WFA itu nanti eh, harus punya pengalaman yang tinggi dulu sih. Jadi nggak bisa kalian langsung baru lulus kuliah umpamanya langsung WFH mintanya, atau
WFA itu agak agak lumayan berat nanti, soalnya yang mau hire kamu itu nanti pasti pertimbangin pengalaman yang kamu punya. Belum punya pengalaman macam-macam kok minta kerjanya WFH gitu. Ya seperti itulah pilihan dari WFO, WFH dan WFA tadi itu tergantung dari passion kalian dan jenis pekerjaan yang akan digeluti, akan lebih prefer yang mana kalian nanti pilih ke depannya. Ya, seperti itu. Kembali Mas Hanif. Oke, terakhir Kak, ada pesan buat teman-teman atau mahasiswa kreator muda yang baru mulai karir di dunia desain, ilustrasi atau dunia kreatif lainnya? Saran ya? Ya. Kan saya sih untuk kalian yang baru memulai karir atau baru mungkin nyari tempat magang atau tempat internship kayak gitu saran saya sih sebenarnya bermimpilah setinggi mungkin dan berusahalah sekuat tenaga. Maksudnya dari sini itu bukan sekedar motivasi, tapi menurut pengalaman pribadi saya dulu tuh ya istilahnya saya cuma, kalau bisa dibilang saya cuma lulusan dari kampus yang nggak terlalu ternama banget, jadi kampusnya cuma kecil itu. Cuman saya dulu sempat punya mimpi bisa, ya pokoknya mimpinya lumayan tinggi, dan kebetulan alhamdulillah dulu pernah istilahnya menempatin posisi yang nggak sebelumnya saya nggak impikan gitu. Maksudnya ternyata pernah bisa sampai sini dan sampai situ. Ya dari situ saya percaya kalau bisa terutama bagi insan kreatif ya, maksudnya jangan gampang burn out gitu-gitu, dan komunikasinya sama relasi itu harus dijaga gitu. Jadi tetap menghargai atasan, jadi banyak belajar dari atasan-atasan, dan kalau bisa ambil semua yang positif dari tempat kerja kalian. Jadi dari situ kalian bisa ambil positifnya dan belajar dari situ. Terus kalau saran yang lebih penting menurut saya secara teknis itu, di zaman sekarang kan udah zaman AI dan serba maju, serba otomatis ya istilahnya. Dari situ tuh sebenarnya kalian udah punya tools semuanya untuk maju. Jadi bayangin kalian punya teman sekelas kampus tuh ada 40 orang, dan 40 orang pun nanti di dunia kerja mungkin jadi saingan kalian semua. Istilahnya kalau 40 orang itu tadi ngelamar satu posisi di satu kantor, itu saingan kalian yang 40 orang itu tadi, dan siapa yang keterima kan nanti pasti dari situ kelihatan dia mungkin karyanya lebih bagus, atau ya waktu interview hasilnya lebih bagus, hasil tesnya juga lebih bagus. Nah itu kalian harus punya kekuatan yang bisa nonjolin skill kalian, skill kamu apa. Ada AI bisa maju, dikumpulin dari zaman. Oke, jadi dari sini kan udah zamannya AI, semuanya bisa serba otomatis, jadi lebih gampang ya. Tapi kalau bisa malah jangan terlalu gantungin ke AI. Jadi bentuk karakter kamu sendiri, ciri khas atau skill kamu itu apa, bisa pakai AI buat nambah memoles skill kalian di situ. Ya mungkin dari segi teknis sih seperti itu, kalau segi motivasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Oke, terima kasih nih atas banyak sharing pengalamannya. Yang pasti ini bikin kita nanti lebih maju lagi. Pokoknya yang baik-baik teman-teman masukin lah, kalau yang buruk-buruk teman-teman tinggalin. Tapi yang pasti dari podcast ini kita dapat tahu banyak tips dan trik biar kita lebih maju lagi. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Sama-sama. Semoga terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.